Nah, tapi ya begitu, mesti ya Sari Roti ini diboikot oleh kelompok mereka. Tapi perusahaan tersebut bukannya rugi, malah semakin untung coba. Nah, jangan-jangan nanti setelah Legend Dudung dan Irjen Fadil Imron ini diboikot oleh kelompok mereka ini, jangan-jangan karir mereka ini akan semakin melejit. Ya, jumpa lagi dengan saya, Isu Muhammad. Baru-baru ini saya membaca berita bahwasanya mantan pentolan FPI atau Front Pembela Islam Rizik Syihab ini menyerukan kepada seluruh umat Islam, para kiai, ulama, dan simpatisannya untuk memboikot Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Luar biasa memang Rizik Syihab ini. Lah ini gimana coba, wong narapidana yang punya begitu banyak kasus hukum, kok malah mau memboikot pejabat tinggi TNI Polri? Lah ini gimana? Apa nggak kebalik coba? Emang gimana cara memboikotnya? Nah, setelah saya membaca beritanya ini lebih detail, ternyata seruan boikotnya itu lewat sebuah poster coba. Lah ini kan lucu sekali. Nah, jadi seruan boikot itu berupa dalam bentuk poster dan disampaikan oleh pengacara Rizik saat berkunjung ke rutan Barreskrim Polri tempat dari Rizik Syihab ini ditahan. Nah, seruan boikot itu dibuat terkait dengan peristiwa tragedi di jalan tol kilometer 50 yang telah menewaskan 6 laskar FPI pengawal dari Rizik Syihab. Nah, masih ingatkan dengan kejadian itu? Nah, tapi menurut saya ada yang aneh juga sih dengan isi seruan boikot yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Nah, anehnya gimana? Nah, jadi isi seruannya itu meminta agar jangan undang Fadil Imron dan Dudung Abdurrahman dalam acara apapun. Jika ada acara yang dihadiri oleh Fadil dan Dudung, maka bubar saja, tinggalkan, begitu isi seruannya. Nah, ini kan lucu sekali kalau menurut saya. Lah, kalau isi seruannya seperti itu, kan yang enak ini malah yang diboikot, benar gak? Jadi misalnya nanti polisi mau membubarkan acara yang dibuat oleh mereka ini, oleh kelompok mereka ini, ya maka tinggal didatangi saja. Otomatis nanti mereka ini akan bubar dengan sendirinya, betul gak? Jadi gak perlu lagi untuk susah payah membawa begitu banyak pasukan untuk membubarkan mereka. Cukup Pak Dudung dan Pak Fadil saja yang datang, maka mereka ini akan bubar dengan sendirinya. Nah, di kelanjutan isi seruan boikot tersebut, Rizik Syihab ini juga menuding bahwa Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ini adalah sebagai penjahat HAM. Karena keduanya ini dianggap terlibat dalam tragedi 6 laskar pengawal Rizik Syihab. Nah, luar biasa kan tudingan dari Rizik Syihab ini. Nah, tapi yang perlu diketahui publik terkait seruan boikot ini adalah ternyata sebelum Rizik Syihab ini menyerukan boikot terhadap pejabat TNI Polri, ternyata Rizik Syihab ini sudah diboikot terlebih dahulu oleh pihak Facebook. Dan lucunya, saat mereka mengetahui bahwa nama Rizik dan FPI ini di blacklist dan diboikot oleh pihak Facebook, pengacara Rizik Syihab yang bernama Aziz Januar ini malah mengatakan, biarkan saja, kami juga akan memasukkan Facebook ke dalam daftar hitam kami. Begitu katanya. Lah ini kan lucu sekali kalau menurut saya, benar gak? Nah, jadi sebelum Rizik Syihab ini menyerukan boikot terhadap Legend Dudung dan Irjen Fadil Imron, Rizik, Munarman, FPI, dan beberapa organisasi lainnya ini telah di blacklist terlebih dahulu oleh pihak Facebook. Nah, kenapa mereka ini di blacklist? Ya karena mereka ini dianggap sebagai tokoh dan organisasi yang berbahaya. Nah, sampai seperti itu coba. Makanya jangan sekali-kali posting muka Rizik dan FPI di Facebook. Pasti nanti akan di-take down oleh pihak Facebook. Nah, kalau nggak percaya ya silakan saja coba. Saya sih sudah pernah mencoba beberapa kali. Dan itu memang benar, langsung di-take down oleh pihak Facebook. Dan itu tidak hanya berlaku untuk Facebook, tapi berlaku juga untuk Instagram. Tapi membaca situasi ini ya, saya jadi paham mengapa Rizik ini tidak suka terhadap Legend Dudung dan Irjen Fadil Imran. Semua ini tidak terlepas soal ketegasan mereka berdua saat mencopot baliho Rizik Syihab. Yang mana hal itu sempat dijadikan sebagai pemujaan oleh para simpatisannya, betul gak? Nah, mungkin ada yang masih ingat bagaimana ketika viral munculnya sekte baliho pemuja Rizik Syihab di beberapa daerah. Saat itu beredar banyak video yang memperlihatkan simpatisan Rizik Syihab ini berdiri di depan baliho. Mereka ini memanjatkan doa dan memberi hormat. Lah, itu kan sangat mengkhawatirkan sekali, betul nggak? Jangan sampai baliho Rizik Syihab ini kemudian dijadikan sebuah berhala. Nah, bersamaan dengan kejadian itulah kemudian TNI Polri ini bersikap tegas
untuk menurunkan semua baliho Rizik Syihab di beberapa daerah. Bahkan TNI Polri ini sampai menerjunkan pasukan untuk menertibkan semua baliho Rizik Syihab. Makanya saya tidak heran jika kemudian Rizik ini dan kelompoknya sangat tidak suka dengan Legend Dudung dan Irjen Fadil Imran. Bahkan Rizik ini sampai menyerukan untuk memboikot keduanya setiap acara mereka. Nah, tapi kalau bicara soal boikot yang dilakukan oleh FPI, ini kan sebenarnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya, mereka ini juga pernah menyerukan untuk memboikot Sari Roti. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita perhatikan, apakah perusahaan Sari Roti yang diboikot oleh mereka ini sekarang bangkrut? Kan enggak. Malah kalau menurut saya, mereka ini malah semakin untung besar. Lah, kelompok mereka ini kan memang aneh kalau menurut saya. Wong memboikot Sari Roti saja ini nggak mampu kok malah mau memboikot pejabat TNI Polri. Lah ini gimana ceritanya coba? Malah jika diperhatikannya, justru yang diboikot oleh kelompok mereka ini malah semakin tenar dan semakin banyak mendapatkan dukungan. Betul nggak? Nah, tapi mungkin ada yang masih belum tahu soal boikot Sari Roti ini. Jadi, waktu itu ada demo 212. Nah, ada pembeli yang memborong produk Sari Roti lewat pedagang keliling yang membawa gerobaknya. Kemudian, pedagang itu diminta untuk membawa gerobaknya ke Monas, tempat pusat demo itu berlangsung, yaitu demo 212 pada saat itu. Nah, disitulah kemudian foto gerobak Sari Roti ini viral, lantaran di gerobaknya ini ditempeli sebuah tulisan, gratis untuk menjahit, begitu tulisannya. Nah, setelah foto gerobak pedagang Sari Roti itu viral, pihak dari perusahaan pun kemudian memberikan klarifikasi soal kejadian yang sebenarnya. Dijelaskan bahwa mereka ini tidak terlibat dalam politik, dan mengenai roti yang digratiskan itu adalah bukan dari pihak perusahaan, tetapi dari pihak orang lain yang memborong roti itu. Nah, setelah mengetahui klarifikasi dari pihak perusahaan Sari Roti, maka masa pendukung aksi 212 pun ini tidak terima dan menyatakan akan memboikot Sari Roti. Jadi itulah awal mula kejadiannya. Nah, tapi ya begitu, mesti ya Sari Roti ini diboikot oleh kelompok mereka, tapi perusahaan tersebut bukannya rugi malah semakin untung coba. Nah, jangan-jangan nanti setelah Legend Dudung dan Irjen Fadil Imran ini diboikot oleh kelompok mereka ini, jangan-jangan karir mereka ini akan semakin melejit. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita dukung terus Legend Dudung dan Irjen Fadil Imran. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.